Balik lagi di channel Excel Kalamus, channelnya tukang nonton, tukang makan, tukang tidur, dan tukang-tukang lainnya. Kali ini kita akan review film Korea yang sangat menarik, berjudul Fabricated City. Film ini dimulai dengan adegan peran yang dipimpin oleh Kwon Yoo. Kwon Yoo memiliki tim yang sangat hebat, dan mereka sedang terlibat perang yang sangat sengit. Demi menyelamatkan timnya, Kwon Yoo pun akhirnya tertembak dan tewas. Permainan selesai. Ternyata itu semuanya permainan game online. Kwon Yoo memang sangat ketagihan bermain game online. Saat sedang bermain game lagi, tiba-tiba ada telepon yang masuk dari nomor baru. Telepon tersebut adalah dari seorang wanita. Wanita tersebut mengatakan bahwa handphonenya ketinggalan di warnet tersebut dan ia meminta Kwon Yoo untuk mengantar ke suatu tempat dan akan diberikan upah. Karena akan diberikan uang, Kwon Yoo yang pengangguran ini pun tertarik untuk mengantarkan handphone tersebut ke tempat yang dimaksud. Keesokan harinya, saat Kwon Yoo baru bangun dari tidurnya, tiba-tiba tempatnya didatangi oleh banyak orang. Ternyata itu adalah polisi yang akan menangkapnya. Kwon Yoo dituduh telah membunuh dan memperkosa anak di bawah umur. Hal yang sama sekali tidak mungkin dilakukannya. Ia pun ditetapkan sebagai tersangka karena semua bukti sangat memberatkannya. Di rumahnya ditemukan barang bukti berupa pisau yang berlumuran darah, DNA, rambut, dan semua hal lain yang mengarah kepadanya. Kwon Yoo hanya tinggal bersama ibunya. Ibunya begitu terpukul dan berusaha untuk mencari dukungan dari masyarakat luas untuk mendukung bahwa Kwon Yoo tidak bersalah. Polisi pun mengarahkan ibu Kwon Yoo untuk menemui seorang pengacara yang biasa memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang kurang mampu. Kwon Yoo yang malang pun akhirnya divonis bersalah dengan kejahatan pembunuhan dan dihukum seumur hidup di penjara pembunuh kelas 1. Dimulailah penderitaan Kwon Yoo dalam penjara setelah ia bertemu dengan Ma Deok-soo. Nyiksaan, bullying, isolasi, dan pelecehan adalah makanan sehari-hari yang harus dihadapi oleh Kwon Yoo dalam penjara. Sementara ibunya di luar penjara terus berjuang untuk Kwon Yoo, dan ketika datang jenguk Kwon Yoo, dia memberikan semangat agar Kwon Yoo tetap semangat. Ibunya mengatakan bahwa besok ia akan menemui seseorang yang memiliki bukti bahwa Kwon Yoo tidak bersalah. Kwon Yoo pun akhirnya bangkit dan semangat, sehingga dia berani untuk melawan balik Ma Deok-soo dan komplotannya. Beberapa hari kemudian, pengacara kembali datang menjenguk Kwon Yoo, tapi kali ini dia datang sendirian. Kwon Yoo bertanya-tanya kemana ibunya pergi, dan akhirnya ia mendapatkan jawaban yang sangat menyakitkan bahwa ibunya sudah meninggal. Mendengar kabar ini, Kwon Yoo sangat terpukul dan sangat hancur. Kwon Yoo merasa ada yang tidak wajar dengan kematian ibunya. Maka ia mencari cara untuk keluar dari penjara. Setelah keluar dari penjara, Kwon Yoo langsung menemui pengacara untuk mencari informasi. Pengacara itu pun memberikan Kwon Yoo satu-satunya peninggalan ibunya, yaitu sebuah kalung. Kwon Yoo lalu berusaha mencari informasi di internet. Dan ketika dia baru akan meninggalkan warung internet tersebut, ada seseorang yang mengirimnya rekaman video dan mengajaknya untuk bertemu. Orang ini ternyata seorang wanita dan dia bernama Tulbo. Tulbo mengajak Kwon Yoo ke rumahnya, dan di rumah Tulbo ternyata berkumpul juga orang-orang yang Kwon Yoo tidak kenal. Ternyata mereka semua ini adalah anggota tim Kwon Yoo dalam game online yang sering mereka mainkan. Dan mereka sebelumnya tidak saling mengenal. Mereka selama ini mengikuti kasus Kwon Yoo dan mereka sangat kasihan dengan Kwon Yoo yang menjadi korban. Maka mereka menyelidiki kasus Kwon Yoo dan menemukan fakta-fakta yang sangat mengejutkan. Ada sekelompok orang yang mereka curigai dan mulailah mereka menyelidiki orang-orang tersebut. Kwon Yoo pun mengikuti mereka hingga ke suatu tempat. Mereka membawa sesuatu. Sangat mengejutkan bahwa isi barang yang mereka bawa itu adalah mayat seseorang. Tidak berapa lama datanglah beberapa orang ke tempat itu yang ternyata adalah apartemen dari seseorang. Kwon Yoo pun bersembunyi untuk mengetahui apa yang akan mereka lakukan.
Ternyata orang-orang ini sedang men-set TKP untuk menjebak seseorang. Rambut bahkan sidik jari pun bisa mereka siapkan untuk mengarah kepada pelaku. Di sisi lain, ternyata Kwon Yoo sedang diawasi melalui kamera oleh seseorang yang ternyata adalah sang pengacara itu sendiri. Terkuaklah fakta bahwa orang-orang terorganisir ini ternyata dipimpin oleh sang pengacara dengan maksud yang jahat. Ternyata kantor pengacara yang kelihatan buruk itu memiliki peralatan canggih di dalamnya. Disinilah penjahat ini membeli orang-orang yang akan dikorbankan untuk ditetapkan sebagai pelaku atas kejahatan yang tidak mereka lakukan. Setelah memilih orang yang akan dikorbankan, maka mereka akan membius untuk mengambil rambut dan DNA orang itu. Orang tidak bersalah inilah yang nanti akan dituduh sebagai pembunuh atas mayat yang ditemukan Kwon Yoo di apartemen tadi. Orang-orang ini sangat terorganisir. Ada yang bertugas untuk membuat sarung tangan yang berisi sidik jari. Ada yang bertugas untuk menyiapkan TKP. Pembunuh yang sebenarnya adalah putri seorang pejabat. Maka mereka disewa untuk merekayasa kasus tersebut agar putrinya selamat. Kwon Yoo dan tim pun akhirnya menyusun rencana untuk menyelamatkan wanita yang tidak bersalah itu. Ketika sedang mendengarkan percakapan wanita tidak bersalah ini di telepon, Kwon Yoo mendengarkan ada seorang wanita yang menelepon. Suaranya sangat persis seperti wanita yang pernah meneleponnya dulu untuk mengantarkan dompet. Kelihatannya sekarang mereka akan menjebak wanita tidak bersalah ini. Mendengar suara wanita ini, Kwon Yoo sangat emosi dan sangat trauma karena penderitaan yang diakibatkan oleh wanita ini. Dengan bantuan Telbo, mereka berhasil melacak keberadaan wanita tersebut. Ketika Kwon Yoo baru saja akan menangkap wanita ini, ia berhasil diselamatin oleh komplotan, dan Kwon Yoo pun berusaha untuk mengejarnya. Ketika akan mengejar wanita tersebut, polisi pun menghadang Kwon Yoo. Ternyata di situ juga ada Ma Deok-soo yang telah keluar dari penjara, yang disuruh oleh pengacara untuk menangkap Kwon Yoo. Sayangnya Kwon Yoo berhasil ditangkap oleh Ma Deok-soo. Beruntung Telbo berhasil menyelamatkan Kwon Yoo. Ternyata di dalam kalung ibunya Kwon Yoo sudah dimasukkan alat penyadap. Makanya selama ini Kwon Yoo selalu diketahui di mana keberadaannya. Saat sudah kembali bersama timnya, mulailah mereka menyusun rencana untuk membalas si pengacara tersebut. Kwon Yoo dan tim mengacaukan TKP yang tadi sudah di-set. Mereka memberi pelajaran pada tim yang bertugas merekayasa TKP, orang yang bertugas membuat sidik jari, mengejar wanita yang selama ini suka mentelepon. Bahkan Kwon Yoo mendatangi si pengacara dan menghajarnya hingga babak belur. Mamam tuh. Karena memang si pengacara inilah yang telah membunuh ibu Kwon Yoo. Kwon Yoo pun segera mengambil data-data penting dari komputer pengacara itu. Pengacara licik ini yang telah menduga kedatangan Kwon Yoo ternyata telah menyuruh Ma Deok-soo untuk menculik teman-teman Kwon Yoo, dan sekarang Kwon Yoo harus segera menyelamatkan mereka, kalau tidak mereka akan dibunuh. Kwon Yoo harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan teman-temannya. Dengan insting yang kuat dan kemampuan bela dirinya, Kwon Yoo berhasil menghajar penjahat-penjahat dan membawa teman-temannya kabur. Tapi mereka belum aman karena sekarang polisi ditambah komplotan Ma Deok-soo sedang mengejar-ngejar mereka. Kwon Yoo dan teman-temannya pun segera menuju kantor berita untuk memberikan data tentang fakta yang sebenarnya, tentang mereka yang tidak bersalah dan tentang organisasi jahat yang beraksi di kota ini. Mereka pun menjalankan rencananya, tapi masih saja mendapat gangguan dari polisi dan komplotan Ma Deok-soo. Saat orang banyak sudah berkumpul di kantor berita itu, termasuk wartawan dan polisi, mulailah Kwon Yoo dan teman-temannya membeberkan fakta yang sebenarnya, dibantu oleh teman-teman Kwon Yoo. Kini terbukalah mata semua orang tentang hal yang sebenarnya dan tentang rekayasa yang selama ini telah terjadi. Si Biang Kerok pun terpojok dan berniat untuk melarikan diri, tetapi polisi sudah siap untuk menangkapnya. Kwon Yoo pun akhirnya bebas dari segala tuduhan dan dinyatakan tidak bersalah. Teman-temannya juga bebas. Si Biang Kerok pun mendapatkan hukuman dan akhirnya dipenjara bersama-sama dengan Ma Deok-soo yang siap untuk menganiayanya.
Sedangkan Konyo sekarang memiliki teman-teman dan keluarga baru yang hidup bahagia, saling menjaga dan saling menyayangi. Itulah tadi review film Fabricated City yang ceritanya sangat menarik. Jangan lupa like, subscribe, dan komen film apa yang akan kita review berikutnya. Sampai jumpa, ciao!